Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Suningsih SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Maret. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih Ibu atas kesediaan Ibu meluangkan waktu untuk wawancara sebentar bersama saya, ya Bu. Ya, boleh. Begini Bu, terkait tugas saya di pendidikan guru penggerak pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini saya ingin menimba ilmu dari Ibu terkait pengalaman Ibu selama ini menjadi kepala sekolah sebagai pemimpin. Nah, di sini tentunya sudah banyak pengalaman Ibu tentang Ibu mengambil keputusan terkait kasus-kasus yang ada di sekolah. Seperti itu, Ibu. Ya, Bu Lilis, mari Bu Lilis kita bersama-sama untuk kelancaran tugasnya Bu Lilis. Mudah-mudahan dengan tugas ini nanti Bu Lilis kedepannya lebih sukses dan sebagainya. Amin, Ibu. Baik Ibu, boleh saya mulai Ibu untuk pertanyaan pertama? Silahkan Bu Lilis, kita mulai saja. Jadi Ibu, sebelumnya bolehkah saya bertanya, mungkin Ibu pernah ada pengalaman apa Ibu tentang menangani kasus atau mengambil keputusan tentang kasus yang ada di sekolah Ibu? Kalau kasus itu ya banyak sekali Bu Lilis. Cuman ini sudah mulai pertanyaan nomor 1. Belum Ibu, ini masih pengantar. Oh, ya. Mungkin Ibu bisa menceritakan kasus apa yang pernah dialami seperti itu. Oh ya, kasus-kasus yang pernah dialami di sekolah itu sangat banyak sekali. Ya, contohnya kalau untuk Bapak Ibu guru, pokoknya banyak sekali lah kasus-kasus. Diantaranya ya, misalkan kadang ada tidak semua Bapak Ibu guru, dan apalagi kasus murid juga banyak sekali. Nanti hanya sampel saja, misalkan ini Bapak Ibu guru saja ya yang untuk sampel. Tidak apa-apa. Ya, masalah kedisiplinan, tidak semua Bapak Ibu guru tidak disiplin ya. Misalkan kalau kasus kan tidak semua Bapak Ibu guru, salah satu diantaranya kadang suka meninggalkan tugas pokoknya, suka belum fokus dengan siswa-siswinya, itu juga merupakan kasus. Itu salah satu contoh saja. Iya Ibu, memang ya kasus itu banyak sekali, bisa dengan siswa atau dengan sesama rekan guru. Itu mungkin salah satu pengalaman bagi Ibu. Nah, terkait kasus tersebut Ibu, mungkin bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi apakah kasus yang Ibu alami tersebut itu merupakan dilema etika atau itu termasuk dalam rujukan moral. Itu bagaimana Ibu mengidentifikasinya? Boleh diceritakan Ibu? Ya, saya dalam mengidentifikasinya, saya identifikasi yang jelas bukan etika yang melanggar mencermati ada tidaknya perilaku yang bertentangan dengan nilai moral. Kalau kasusnya tidak melanggar hukum, itu termasuknya dilema etika. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi memang kalau kasusnya tidak melanggar hukum atau tidak melanggar peraturan, maksudnya dilema etika. Seperti itu ya Bu. Ya. Baik, untuk selanjutnya Ibu, nah bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di mana ada kasusnya itu dua-duanya itu merupakan kepentingan yang sama-sama benar Ibu. Nah jadi dan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan untuk mengatasi keputusan yang sama-sama benar, yaitu dengan cara
diskusi atau musyawarah untuk memutuskan keputusan itu. Jadi intinya kita bermusyawarah begitu Ya. ya Bu ya. Untuk yang ketiga, hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dengan kasus yang dilema etika ini? Dalam mengambil itu kasus dilema etika, yaitu saya dengan cara berdiskusi atau bermusyawarah. Oh iya, seperti itu Bu. Kemudian selain itu mungkin ada langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa Ibu yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menangani kasus tersebut? Ya, tadi sudah di atas sudah saya katakan, dengan berdiskusi, musyawarah, barangkali juga rapat. Ya, untuk yang berikutnya itu memang untuk mengambil keputusan itu tidak mudah sehingga harus bisa menentukan keputusan yang terbaik, yang tidak merugikan siapapun. Biasanya kasus-kasus yang hubungannya dengan dilema etika bukan kasus yang dikatakan tulis tadi, yaitu yang berhubungan dengan hukum. Ya, Ibu kemudian langkah-langkahnya tadi Ibu menyampaikan dengan musyawarah gitu ya Bu. Nah, selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu perbedaan sudut pandang dalam hasil keputusan itu dengan cara yang tadi kita sebutkan. Iya Ibu, memang karena kita kan bersama dengan banyak orang ya Bu, apalagi ini sebuah kasus, pasti kan kita untuk menyatukan pendapat memang sulit. Jadi mungkin menurut Ibu tantangannya adalah bagaimana menyamakan ya Bu, Ya, menyamakan persepsi dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin seperti itu Bu. ya. Jadi, alhamdulillah. Kemudian Ibu, apakah dalam menyelesaikan kasus atau mengambil keputusan itu Ibu ada tata waktu atau jadwal tersendiri Ibu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, dan atau apakah Ibu langsung menyelesaikannya saat itu juga di tempat itu atau bagaimana? Terima kasih untuk berikutnya Bu Lilis. Untuk jadwal khusus itu saya tidak ada jadwal khusus, namun untuk menyelesaikan kasus atau tidak menjadwal khusus ya, hanya membutuhkan waktu untuk menentukan kasus yang terbaik, keputusan yang terbaik. Berarti memang tidak langsung seketika itu juga diselesaikan, tapi Ibu mungkin nanti dulu dibicarakan dulu mungkin seperti itu. Ya. Kemudian dalam menghadapi kasus tersebut mungkin selama ini mungkin Ibu ada faktor-faktor yang dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Mungkin bisa diceritakan Ibu faktor-faktor apa saja, atau mungkin ada orang yang membantu Ibu seperti itu? Ada yang membantu saya, yaitu misalnya kita berdiskusi dengan rekan guru yang mempunyai banyak pengalaman dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika. Berarti di sini ada ya Bu ya? Ada. Yang membantunya. Terutama mungkin Ibu yang tadi sampaikan adalah rekan-rekan guru yang berpengalaman. Iya. Nah kemudian Ibu, ini yang terakhir Ibu pertanyaannya.
dari semua yang tadi Ibu sampaikan dari awal sampai akhir tadi, mungkin pembelajaran apa Ibu yang didapat atau yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan? Dari pembelajaran yang bisa saya petik, dapat kita petik adalah kita berusaha berlatih, nah, khususnya saya tadi ya, maaf, saya berlatih lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih cermat, bisa menghargai pendapat orang lain, dan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Ya, setuju sekali Ibu dengan yang Ibu sampaikan. Memang dalam mengambil keputusan itu memang kalau kita buru-buru bisa jadi malah keputusan yang kita ambil salah, begitu Ibu. Ya. Makanya saya setuju sekali kita bisa belajar sabar dan juga lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Baik Ibu, terima kasih sekali atas kesediaan Ibu berbagi pengalaman kepada saya, kemudian terutama pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan. Nah, di sini semoga apa yang pembelajaran Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman yang lain. Ya, Bu Lilis, amin, sama-sama Bu Lilis. Saya juga istilahnya ada seperti ini juga merupakan pengalaman, sama-sama menggali apa yang harusnya kita gali, kita laksanakan, kita tindak lanjuti untuk berikutnya. Mudah-mudahan Bu Lilis selalu sehat, lancar, Amin, dan amin. dipermudah tambah sukses. Amin. Itu saja Bu Lilis yang bisa saya sampaikan. Ya Ibu, sekali lagi terima kasih. Saya tutup diri Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan wawancara bersama Bapak Mustifa Aji dari selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kalikalong. Assalamualaikum Bapak. Sibuk sekali ini di Bapak. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk bersedia untuk saya wawancarai di sela-sela kesibukan Bapak. Nah, terkait dengan tugas pendidikan guru penggerak yang saat ini masih saya jalani Pak. Di sini materinya pada modul 3.1 adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini saya ingin menggali ilmu ini dari Bapak, menimba ilmu terkait pengalaman Bapak sebagai pemimpin. Tentunya sudah banyak kasus-kasus yang dihadapi nih Pak. Bisa mungkin Bapak menceritakan sedikit yang pernah dihadapi itu kasus-kasusnya seperti apa? Kalau kasus-kasus mungkin hanya secara kebetulan saya baru diangkat ke kepala sekolah baru Agustus 2022, jadi kasus-kasus yang memang secara di SD Kalikalong masih belum cukup banyak, tapi setidaknya ada beberapa kasus yang memang harus kami selesaikan. Misalnya di tahun yang lalu semasa kuning masih menjabat di kepala sekolah, karena itu sudah direncanakan pembangunan rencana pembangunan pengusulan lab komputer ada di depan, sudah dibangunkan fondasi dan seterusnya. Komite dan warga masyarakat berkehendak untuk supaya lapangan lebih lebar, jadi rancangan yang seharusnya ada di depan itu dijadikan lapangan supaya lapangan lebih luas, sehingga rencana mendapat DAK berupa lab komputer itu dialihkan ke tempat lain. Setelah kemarin ada tim yang datang dari dinas pendidikan, ternyata lokasinya memang kurang memenuhi syarat,
satu ruangan yang sudah ada di KIP sebenarnya dan kondisinya memang rusak sedang, itu akhirnya nanti dilakukan izin pembongkaran dan akan menggunakan ruangan tempat itu supaya saya juga bisa memfasilitasi kemauan komunitas keluarga dan masyarakat untuk melakukan yang sudah ada, tetapi juga memudahkan dinas pendidikan dengan ruangan sekolah laboratorium komputer yang memang panjangnya itu 7 kali 8 meter, itu harus memakan beberapa tempat, sehingga sedangkan luas sekolah kami memang terbatas, harus mengorbankan salah satunya dengan izin dan komunikasi yang insya Allah bisa memberikan win-win solution dan itu hanya untuk lingkungan sekolah. Nanti tak mudah ya Pak mengambil keputusan di mana bisa baik untuk semuanya. Nah ini Pak, terkait kasus yang tadi Bapak sampaikan, bagaimana Bapak itu mengidentifikasi apakah kasus tersebut itu masuk dalam dilema etika atau pada bujukan moral? Kalau dilema etika itu biasanya itu kedua-duanya sebuah pilihan, itu dua-duanya baik biasanya. Jadi kita hanya nanti mempertimbangkan ada 9 langkah cara memutuskan permasalahan, kemudian komunikasi dengan berbagai pihak, nanti kira-kira mana yang dari yang dua yang baik ini dipilih yang terbaik supaya impact ke depannya atau dampaknya ibaratnya bisa lebih minimal dan menyenangkan berbagai pihak. Kalau yang bujukan moral saja memang itu sudah hal baik dengan yang hal kurang baik, sehingga kita bisa setidaknya memilih yang baik. Ya, walaupun yang tidak baik ini lebih menguntungkan bagi saya atau mungkin beberapa kepentingan, tapi ya kalau bujukan moral setidaknya kita sudah memiliki pilihan yang memang itu terbaik, yang memang harus dipilih. Kemudian Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di mana seperti tadi yang Bapak sampaikan dua-duanya itu benar? Oke, kalau dua-duanya benar memang harus mempertimbangkan yang pertama kepentingan siswa. Dimana sebuah kepentingan yang keputusan yang dihasilkan itu seharusnya memang bermanfaat atau berpihak pada murid. Kalau memang itu impactnya atau imbasnya itu sangat besar kepada anak, tentu saja kita akan memilih mana keputusan yang memang itu bermanfaat bagi siswa. Itu kalau dua-duanya baik. Memilih yang Dan juga tentu saja tidak lupa komunikasi dengan berbagai pihak stakeholder, kemudian wali siswa, anaknya itu sendiri. Jika itu masalah melibatkan siswa, maka harus semua pihak dilibatkan berarti berkolaborasi dan juga berpihak dengan pada komunikasi. murid. Kemudian hal apa saja Pak yang mungkin selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang kasus dilema etika ini? Dilema etika dengan berjalannya waktu tentu saja tulis sebagai calon guru negara nanti belajar bagaimana cara memecahkan masalah, memutuskan keputusan dari beberapa masalah dilema etika, nanti menyimpulkan opsi trilema atau opsi yang maksudnya tidak hanya dua ini, misalnya ada dua pilihan, ternyata ada opsi trilema atau pilihan ketiga yang memang ini hal yang baik yang bisa diputuskan. Nah itu nanti seiring berjalannya waktu, kalau awal-awal mungkin masih memakai 9 langkah, kemudian ada 4 paradigma yang harus dijalani. Berarti kita kalau belajar naik mobil itu kan harus memperhatikan 1, 2, 3 langkahnya seperti apa. Tapi kalau seiring berjalannya waktu 9 langkah, kemudian 4 paradigma tersebut akan secara otomatis nanti akan kita pertimbangkan. Jadi tidaknya itu kita berlatih lama-lama jadi 9 langkah, kemudian paradigma itu akan kita ikuti untuk membuat keputusan yang baik. Berdasarkan tadi yang baru saja Bapak sampaikan tentang langkah-langkah itu, kemudian yang selama ini Bapak biasa lakukan itu apakah langkah-langkah yang 9 itu juga atau bagaimana? Kalau di awal-awal
dari 9 langkah itu ada yang memang beberapa langkah yang memang penting yang perlu kita ambil, kita laksanakan. Ada mungkin kalau yang idola, ada kan memang Iya, ya idola, uji idola itu paling tidak kita tahu, tidak perlu kita menanyakan pada idola kita kan, kita paling tidak tahu. Oh mungkin kalau misalnya idola saya itu kepala sekolah saya yang lama Pak Wirno misalnya, oh mungkin kalau beliau akan pikir seperti ini, itu lama-kelamaan dengan berjalannya waktu kita bisa mengaplikasikan 9 langkah, kemudian paradigma itu sambil berjalan. Berarti sering berjalan waktu kita nanti lama-lama Lama-lama akan lebih cepat, tidak terbiasa perlu ya, tidak perlu 9 langkah 1, 2, 3, 4 sampai 9, nanti kita bisa memutuskan lebih cepat dan keputusannya itu bisa lebih berkelanjutan dan menentukan. Kemudian Bapak dalam apa ya, pengambilan keputusan itu apakah ada tantangan tersendiri atau tantangan seperti yang Bapak rasakan seperti itu? Tantangannya misalnya kemarin ya ada anak yang kebetulan kami ada studi wisata, kemudian ada kelas 6 ada persiapan ujian, tentu saja banyak biaya seperti buku, kemudian ada beberapa hal yang harus dipenuhi siswa. Ada orang tua yang mungkin keberatan, kemudian saya ajak komunikasi, saya datang ke sekolah, ternyata permasalahan bukan pada anaknya yang siswanya, ternyata dari kakaknya itu sekolah, nah kalau minta motor dan seterusnya. Itu kami sebagai kepala sekolah sebenarnya hanya ingin bermasalah pada anak yang kelas 6 itu, tapi ternyata dimintai dicurhati, beratnya dimintai saran, masukan tentang ini anak saya yang garap ini gimana ya Pak. Nah itu kadang mulai baru sampai sana, jadi kita harus apa namanya juga Bijaksana. bisa memberi solusi juga permasalahan yang sebelumnya tidak kita duga akan melebar sampai ke sana. Iya, Pak. Berarti yang merupakan tantangan ada hal-hal yang Nah, sangat terduga iya, seperti itu ya terduga. Pak ya. Kemudian misalnya pas Bapak itu menghadapi suatu kasus, apakah ada jadwal atau waktu tersendiri untuk menyelesaikannya, atau di tempat itu pada waktu itu langsung diselesaikan atau bagaimana? Jadi depends on the case, jadi tergantung dengan seberapa kasusnya. Tentu saja kita lihat dulu, misalnya hanya kasus ringan, jadi kita bisa langsung menyelesaikannya. Tapi kalau memang ini kita harus perlu pertimbangan dan memang harus berkomunikasi dengan semua pihak, tentu saja kita perlu tunda pengambilan keputusan itu, kita beri pengertian, kita berkomunikasi dengan pihak baru nanti kita putuskan. Untuk pemilihan waktunya tentu saja tergantung kasusnya, butuh misalnya due date-nya berapa, harus diselesaikan tanggal berapa, dan harus diputuskan tanggal berapa, kita nanti atur waktunya supaya tidak mengganggu tupoksi sekolah dan pengajar dulu juga. Nanti masalahnya bisa menghasilkan, bisa terselesaikan dengan putusannya. Berarti ada jeda waktu Oke. untuk memikirkannya tergantung Tergantung kasusnya. kasusnya. Misalnya kalau hanya kasus anak kan biasanya bisa sehari itu selesai, misalnya anak yang bermain lato-lato terlalu keras, terkena kaca dan seterusnya kan bisa langsung. Tapi kalau sampai harus melibatkan dia, kemudian sampai ke dinas misalnya, harus ada memang dari segi aturan, memang harus ada yang disikapi dari aturan yang sebenarnya aturannya tidak boleh, tapi memang kondisinya seperti ini, perlu memang dibicarakan dan dikomunikasi dengan pihak yang berkepentingan. Ya. Bapak, mungkin dalam penyelesaian kasus itu ada faktor-faktor yang membantu Bapak atau mempermudah Bapak dalam penyelesaian kasus tersebut, atau mungkin orang-orang yang bisa membantu Bapak itu bisa diceritakan Pak? Alhamdulillah kemarin memang saya berawal dari mengikuti pendidikan guru penggerak, dan ilmu tentang pengambilan keputusan itu sangat bermanfaat untuk bagaimana kita menjalani 9 langkah, kemudian 4 paradigma itu nanti ketika kita mulai
kelas lagi masih terus belajar bagaimana memahami lebih detail tentang beberapa aturan yang memang harus kita taati. Kita misalnya juknis bos dan seterusnya, tapi tidak misalnya anggaran yang tidak ada di juknis bos tapi harus dipenuhi, itu harus kita pelajari sambil bersama. Berarti terus belajar nih Pak. Intinya Terus belajar dan perbanyak relasi juga. Jangan malu bertanya. Baik, dari semua yang tadi Bapak sampaikan, mungkin ada pembelajaran apa Pak begitu yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan? Itu saja pengalaman saya, mungkin kita belum punya sempurna, yang masih banyak perlu berlatih. Kemudian nanti misalnya saya sudah mengambil keputusan yang di waktu-waktu yang lalu, saya evaluasi lagi, kita lihat lagi kira-kira seharusnya saya bisa lebih baik. Nah, mungkin keputusan-keputusan yang lalu yang saya ambil, saya evaluasi, seharusnya seperti ini untuk kedepannya, dalamnya bisa saya ikuti sehingga ke depan mungkin bisa lebih baik lagi. Terima kasih sekali Bapak Jadi, atas kesediaan Bapak untuk berbagi pengalaman dengan saya, dan semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi saya dan teman-teman yang lain. Terima kasih Bapak. Saya tutup ya. Assalamualaikum.